Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini kembali saya akan membahas sebuah kasus yang mungkin sudah ditunggu lama oleh Anda semua. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena sudah beberapa saat saya tidak upload konten karena ada gangguan di tenggorokan, radang tenggorokan lah. Ini lumayan sudah mulai sembuh. Apa ini yang menarik kasus tentang Roy dan Tifa? Oh iya, selalu menarik kasusnya Roy dan Tifa. Kita lihat dulu nih, ini nggak tahu ini gimana ngambil fotonya ya. Mesra banget ini ya. Roy dan Tifa ya, ini judul fotonya Tersisa Roy Suryo dan Tifa. Dia ditinggal Rismond yang sudah mengajukan restoratif justice sehingga bebas dari tuntutan dan tidak lagi jadi tersangka. Ada SP3 buat Rismond. Sisa tinggal Roy dan Tifa, tapi ada lagi 3 temannya. Ntar kita lihat ya. Apa nih yang menarik nih ya sisa 2 orang ini? Kita lihat nih penggalan-penggalan berita beberapa waktu terakhir ini. CNN Indonesia ya memuat suatu desakan Roy Suryo. Desakan Roy Suryo agar kasus ijazah Jokowi di stop. Lah, lu sendiri yang nantang. Sampai ke pengadilan nggak takut katanya. Sekarang minta kasus ijazah Jokowi di stop. Mulai takut dia. Iyalah, dia minta di stop. Kenapa dia minta di stop? Kita lihat ya. Dia minta di stop, tapi dia nggak mau minta restoratif justice. Karena dia tahu lah, kalau dia minta restoratif justice, Jokowi juga nggak bakal kasih. Tapi dia mau minta kasusnya untuk di stop. Nggak minta restoratif justice, tapi mendesak agar Jokowi yang membuktikan ijazahnya asli. Astaga, di mana-mana yang nuduh itu yang harus membuktikan. Masa Jokowi dia harus buktikan? Kan sudah saya berikan analogi ya. Misalnya orang nuduh Roy itu bukan lelaki tulen, sehingga Roy harus membuktikan misalnya buka celananya, kasih lihat burungnya gitu. Begitu? Enggak. Orang yang nuduh Roy Suryo bukan laki-laki tulen, dialah yang harus buktikan, bukan Roy Suryo. Ini dia minta Jokowi buktikan ijazahnya asli. Kan aneh orang ini. Ya, Roy juga bilang penetapan dirinya sebagai tersangka tidak akan membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Bukan itu coy, nanti di pengadilan dikasih lihat. Padahal lu juga udah lihat kan ijazah aslinya ya. Dan sudah ada hasil dari laboratorium forensik Polri. Nah nanti di pengadilan aja dibuktikan ya. Udahlah, tenang lah ya. Nah, tadi kan di foto ada Roy dan Tifa, ternyata ada lagi yang lain ya. Misalnya ada Kurnia Triyuni, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Ada 5 nih ya, menarik nih. Nah, Roy ngotot supaya kasus ijazah itu di stop. Nah, ini kata kubu Jokowi. Apa kata kubu Jokowi? Ya nggak bisa lah. Lu kan yang selama ini sudah nyebarkan fitnah dan segala macam, masa minta di stop? Dan lu kan yang nantang, kita buktikan. Wah iya udah, bagaimana sekarang minta di stop? Nggak bisa lah, ya kan? Ini lucu banget dah, lucu. Kemudian Dokter Tifa, wih kok ngomongnya dokter ya, Tifa aja lah. Orang-orang pada marah kalau saya bilang Dokter Tifa. Tifa bilang kasus ini tak layak dilanjutkan. Loh, nggak layak dilanjutkan, lu sendiri yang keluar-keluar terus. Ke makamnya ibunya Jokowi lah. Aduh, macam-macam deh. Sekarang bilang nggak layak dilanjutkan.
Katanya status P1 kasus ijazahnya ini belum jelas. Sebentar lagi jelas. Sebentar lagi jelas. Sabar coy. Ya. Nah, kemudian Roy kan desak untuk supaya kasusnya dihentikan. Nah, polisi menjawab nih. Polisi bilang, untuk menghentikan sebuah kasus ada prosedurnya. Ya kan? Prosedurnya misalnya yang paling gampang nih yang sudah dilakukan oleh Rismond tuh temennya, ya kan? Yaitu mengajukan restoratif justice, minta damai. Itu satu. Atau cara penghentiannya adalah jika berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh polisi dan dilimpahkan kejaksaan ternyata tidak P21. Oke, itu baru di stop kasusnya. Tapi ini kan kejaksaan tinggal sebentar lagi menyatakan P21 alias berkasnya lengkap. Nah, kalau kejaksaan bilang berkasnya P21 alias lengkap, bagaimana di stop? Nah, itu kira-kira jawaban Pak Polisi. Astaga. Tapi dia nggak putus asa loh Roy ini loh. Ya, dia minta Jokowi harus minta maaf. Ya, harus minta maaf ke rakyat Indonesia. Pret lu ah. Udah dia nggak mau restoratif justice, dia minta Pak Jokowi harus minta maaf. Pala lu peang. Lu yang harus minta maaf sama rakyat Indonesia. Masa Jokowi disuruh minta maaf, nggak terbalik coy. Ya kan? Di sini dikatakan, ini di Tribun nih ya, Roy tidak akan mengajukan restoratif justice. Bagus, berarti lu jantan kan? Hadapi dong di pengadilan. Malah dia minta kasusnya itu di stop ya, supaya polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 seperti Rismond. Rismond kan dapat tuh SP3. Ya karena dia restoratif justice. Ini dia tidak mau restoratif justice, tapi dia minta di SP3 kan. Pala lu peang. Dia bilang lagi, ngapain juga minta restoratif justice? Enggak, katanya. Ngapain juga? Dia yang harus minta maaf. Maksudnya Jokowi yang harus minta maaf. Pala lu peang. Gue demen banget dong ngomong pala lu peang. Ya, jadi dari mana lu sih bisa-bisaan aja minta Jokowi yang minta maaf? Mestinya lu yang minta maaf, bikin gaduh. Nah, ini pihak kepolisian nih, gue demen nih. Katanya akan segera mengumumkan status P21 Roy Suryo dan Tifa. Dengar-dengar minggu depan. Astaga. Kalau P21 segera sidang itu. Segera sidang. Muhammad Marwan, tahan. Tahan. Aduh. Jadi kalau saya lihat ya, desakan Roy supaya kasusnya dihentikan, itu menunjukkan dia sudah frustasi. Karena dia tahu dia bakalan kalah. Maka itu dia koar-koar minta dihentikan, minta Jokowi untuk minta maaf. Dari mana sih lu? Aduh, akrobat. Gak gitu coy, ya. Sabar loh, ya. Nah, ini berita lagi dari Tribun. Status tersangka Roy Suryo segera diputuskan. Memang sudah putus sih bahwa dia tersangka. Tapi maksudnya dalam hal ini P21-nya segera keluar, segera diputuskan. Mati loh. Weh, ini Tribun Banten bilang. Ya, sepertinya dia mewawancara Roy Suryo. Roy bilang, tak ada yang berhak menahannya. Wih, kayak lu dewa aja ya, tak ada yang berhak. Rakyat menanti. Iya betul, rakyat menanti lu untuk ditahan. Astaga, dari mana bilang tak ada yang berhak untuk menahannya? Memang lu siapa? Astaga. Nah, kemudian Refli Harun dan pengacara-pengacaranya Roy Suryo dan Tifa bilang, P21 itu bukan akhir. Nah, dari ucapannya P21 itu bukan akhir, saya melihat kok dia yakin bahwa P21 akan keluar. Tapi dia bela diri sekarang bahwa P21 itu bukan akhir atau bukan kiamat gitu ya. Betul sih, P21 bukan akhir dari kasus ini. P21 itu hanya menegaskan
bahwa pihak kejaksaan menerima dokumen-dokumen yang sudah dilimpahkan sebelumnya oleh pihak kepolisian dan dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Memang harus ada sidang. P21 memang bukan akhir, tapi dengan menyatakan P21 bukan akhir, kalau dari saya loh ya, seakan-akan mereka sudah tahu akan keluar yang namanya P21, sehingga sekarang dia menghibur diri sendiri dengan bilang P21 bukan akhir. Betul sih, lu betul bahwa P21 bukan akhir, tapi itu awal lu maju sidang. Kan selama ini seakan-akan dia kebal ya, nggak bisa disidang-sidang. Sebentar lagi sidang ya. Nah hasil sidangnya, udah deh, jaminan mutu lu ditahan. Catat, Roy Suryo, Tifa, dan 3 temannya tadi ya. Nah di sini Roy Suryo menanggapi pernyataan Polda Metro yang katanya akan mengumumkan status tersangka, dalam hal ini penetapan P21. Atau status berkas itu dinyatakan lengkap oleh jaksa. Nah sekarang dia bilang P21 itu bukan akhir dari proses hukum. Memang betul. Yang bilang P21 proses akhir dari sebuah proses hukum, siapa bilang? Bukan, tapi itu adalah proses awal. Betul lu. Awal lu disidang untuk nanti ditahan, ditetapkan. Percaya deh, pasti ditahan. Nah, dikatakan lagi, Roy mengaku menghormati pernyataan Polda Metro Jaya. Ya, tapi katanya Roy menegaskan status P21 bukan penentu akhir dalam perkara yang tengah berjalan. Sekali lagi saya katakan, dengan demikian dia yakin P21 sebentar lagi keluar dan segera disidang. Benar, bukan penentu akhir, tetap ada sidang. Dan pembacaan vonis berapa tahun lu gitu ya. Nah kan kita tahu kan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto ya mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan status perkara Roy Suryo dan Tifa terkait dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Ya. Jadi katanya kalau terkait perkara Roy Suryo dan Tifa dalam waktu dekat, ya bocorannya minggu depan, kami akan merilis tentang keputusan perkara tersebut. Sudah P21 atau belum? Ya pasti P21 lah, kata Pak Budi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, disinilah episode, kalau saya bilang sih episode terakhir ya, karena setelah P21 sidang, terus penetapan tahanan lah. Ya bisa saja setelah dinyatakan bersalah dia banding, tapi mau proses banding tetap masuk penjara dulu gitu ya. Saya mau lihat loh Roy Suryo di penjara lagi gitu. Sebelumnya kan sudah di penjara karena kan menghina Jokowi dengan meme stupa Borobudur ya. Nah sekarang dia menghina lagi soal ijazahnya palsu. Nah tapi yang saya nggak ngebayangin Tifa ini juga di penjara. Aduh, kasihan. Kalau Roy mah sudah terbiasa. Tifa di penjara, cerita baru itu. Ya, tapi itulah resikonya gitu ya. Kan katanya berani gitu ya menghadapi pengadilan, tidak takut. Nah, kita lihat nanti. Nangis-nangis nggak ya di pengadilan. Jadi itu saja dari saya. Kita tunggu minggu depan pengumumannya bagaimana. Nah, kemudian proses selanjutnya bagaimana? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.